Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre. Saya akan mempresentasikan tentang materi pertemuan 3 dan 4 ekonomi manajerial. Pertemuan 3, optimasi kendala. Optimasi kendala yaitu suatu aktivitas atau kegiatan dalam mendapatkan nilai yang sesuai dan terbaik atau maksimal dalam kurung angka terbaik yang bisa diperoleh. Optimasi bisa juga dimaksudkan sebagai proses penentuan terbaik dalam memaksimalkan nilai yang telah diperoleh dari suatu masalah maupun mengelola masalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Optimasi dapat dikatakan suatu masalah yang berhubungan dengan keputusan terbaik untuk meminimumkan usaha atau effort ataupun memaksimumkan kegunaan, manfaat, atau benefit yang diinginkan dengan cara penentuan solusi yang memuaskan. Optimasi terkendala atau bisa disebut constrained optimization ialah suatu proses maksimisasi ataupun minimisasi suatu masalah tertentu sehingga kebebasan berkurang dan menghalangi organisasi dalam mencapai pengoptimalan yang lancar. Pengoptimalan yang lancar bisa diselesaikan melalui metode pengganti maupun menggunakan penggali Lagrange. Dua metode pengoptimalan yang lancar di bawah ini. Satu, pengoptimalan dibatasi oleh pengganti. Problem pengoptimalan terbatas bisa diselesaikan melalui penyelesaian perbandingan hambatan, dimulai dengan suatu jenis kepastian, lalu mengganti nomor faktor yang fungsi pencapaian yang diinginkan untuk memaksimalkan atau meminimalkan organisasi. Yang kedua, optimasi dibatasi oleh metode pengalilan Lagrange. Dengan menggunakan metode ini, satu variabel keputusan yang dianggap sebagai fungsi yang jelas dari variabel lain, teknik substitusi untuk menyelesaikan masalah optimasi hingga akan menjadi rumit. Macam-macam penyelesaian optimasi. Yang pertama itu pengoptimalan pembatasan. Terdapat bentuk umum min, f dalam kurung x, f dalam kurung x yaitu fungsi skalar yang diartikan pada ruang vektor x atau Rn. Solusinya dapat ditemukan dengan cara berikut. Jika x dikali merupakan titik minimum, maka f x dikali sama dengan 0. Jika h dalam kurung x dikali sama dengan tutup kurung bertanda positif definitif, maka x dikali yang memenuhi syarat f x dikali sama dengan 0 titik minimumnya. Kedua, optimasi dengan batasan. Umumnya masalah optimasi dengan batasan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, yaitu substitusi. Metode ini dapat digunakan jika persamaan kendala tidak terlalu rumit, di mana kita dapat memisahkan fungsi rumus menjadi faktor rumus utama, kemudian mengganti faktor-faktor tersebut ke dalam fungsi rumus untuk memaksimalkan atau memperkecil. Yang kedua itu pengganda Lagrange. Teknik Lagrange digunakan untuk memecahkan masalah optimasi hingga dengan menggabungkan fungsi tujuan asli dengan persyaratan kendala. Fitur ini dirancang untuk menyediakan yang pertama, jika fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum, fungsi target akan menjadi maksimum atau minimum. Yang kedua itu semua persyaratan pembatasan terpenuhi. Yang ketiga itu menggambarkan hubungan ekonomi. Saat mendeskripsikan hubungan ekonomi, hal ini dapat dipresentasikan dengan menggunakan tabel atau diagram. Jika bentuk hubungan ekonomi sederhana, maka tabel dan grafik sudah cukup untuk menggambarkan hubungan tersebut. Jika tabel dan grafik tidak cukup, maka persamaan matematika harus digunakan untuk menentukan solusi optimal untuk masalah tersebut. Fungsi dan diferensiasi. Fungsi adalah hubungan matematis yang saling bergantung pada suatu variabel dan variabel lainnya. Fungsi ditentukan oleh beberapa bagian, yaitu variabel konvensien, koefisien, dan konstanta. Namun tidak semua fungsi memiliki konstanta. Jadi, suatu fungsi bisa memiliki konstanta atau tidak,
sedangkan variabel pembentukan fungsi dapat dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable yaitu variabel yang dapat dipisahkan dalam kurung bilangan bebas atau elastis. Variabel tidak bebas atau dependent variable yaitu variabel yang jumlahnya tergantung atau dipengaruhi oleh variabel lain. Pertemuan 4 yaitu aplikasi fungsi permintaan. Aplikasi fungsi permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan yaitu keinginan konsumen akan beberapa produk yang bisa didapatkan atau diinginkan berdasarkan harga dan periode yang telah ditentukan. Permintaan berhubungan erat dengan hasrat masyarakat dan memiliki suatu barang atau jasa dalam keadaan tertentu, serta kemampuan permintaan masyarakat akan materi serta pelayanan tak terbatas. Hukum permintaan. Hukum permintaan yaitu hukum timbal balik mengenai tingkat biaya atas kualitas yang dikehendaki. Jika biaya meningkat, maka total entitas yang diharapkan akan berkurang, dan jika biaya murah atau turun, maka total entitas yang diharapkan akan bertambah. Dengan demikian, formula permintaan menjadi ketika beban atau biaya murah akan menyebabkan total entitas yang diharapkan bertambah, dan sebaliknya. Jika beban atau biaya bertambah, maka total entitas yang diharapkan semakin berkurang. Dalam formula permintaan, berlaku hipotesis ceteris paribus, yaitu uletan permintaan dapat dijalankan apabila aktivitas selain harga dalam keadaan stabil atau stagnan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan atau demand. Yang pertama, harga barang atau jasa itu sendiri. Harga barang berpengaruh terhadap kuantiti output yang diharapkan. Jika harga meningkat atau mahal, maka jumlah permintaan barang tersebut akan menurun. Sedangkan jika harga turun atau murah, maka jumlah permintaan barang akan meningkat. Yang kedua itu harga barang, substitusi atau pengganti. Harga barang dan jasa pengganti atau substitusi turut mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta. Jika harga dari barang pengganti lebih murah, maka konsumen akan pindah pada barang pengganti tersebut. Namun, apabila harga barang pengganti naik, maka konsumen akan tetap menggunakan barang yang sebelumnya. Contohnya, kaos oblong adalah pengganti kemeja. Apabila di pasar harga kaos oblong lebih murah dibandingkan dengan kemeja, maka permintaan kaos oblong menjadi lebih banyak dibandingkan permintaan terhadap kemeja. Harga barang komplementer atau pelengkap. Barang komplementer juga bisa mempengaruhi permintaan barang atau jasa. Contohnya, kendaraan bermotor. Barang komplementer adalah bensin. Jika harga bensin naik, maka kecenderungan konsumen untuk membeli kendaraan pun akan turun. Begitu juga sebaliknya. Jumlah yang selanjutnya itu jumlah pendapatan. Besar atau kecilnya pendapatan yang diperoleh ikut menentukan perubahan atas permintaan terhadap barang dan jasa. Jika pemasukan yang didapatkan tinggi, maka permintaan akan barang dan jasa juga akan ikut meningkat. Yang keempat, selera konsumen. Selera konsumen akan suatu materi dan non-materi dapat mempengaruhi total materi yang diinginkan. Apabila kesukaan pengguna akan suatu benda bertambah, menyebabkan tuntutan akan suatu materi bertambah. Yang kelima, intensitas kebutuhan pengguna.
intensitas kebutuhan pengguna akan meningkatkan kuantitas benda yang diharapkan. Tetapi, jika keperluan akan suatu materi atau non-materi tidak urgensi atau darurat, mengakibatkan keinginan konsumen akan materi dan non-materi menurun. Prediksi harga pada waktu yang akan datang. Jika konsumen memprediksi bahwa harga akan naik, maka konsumen akan cenderung menambahkan kuantitas barang yang dibeli, karena ada rasa khawatir harga akan semakin mahal. Namun sebaliknya, jika konsumen memprediksi bahwa harga akan turun, maka konsumen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang dibeli. Contohnya, ada dugaan kenaikan harga BBM mengakibatkan banyak konsumen rela mengantri SPBU hanya untuk mendapatkan bahan bakar yang lebih banyak. Populasi masyarakat. Bertambahnya masyarakat dapat mempengaruhi kuantitas output yang diharapkan. Apabila populasi masyarakat dalam satu area tertentu mengalami pertambahan, maka output yang diminta pun mengalami pertambahan. Fungsi permintaan dan kurva permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dan semua faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan kuantitas barang atau jasa atau kuantitas yang diminta atau akan dibeli konsumen. Berikut variabel lain konstan atau ceteris paribus. Formulanya Q, D sama dengan F dalam kurung P, Y, PS, PK, PO, T, dan seterusnya. QD sama dengan jumlah permintaan suatu barang. P sama dengan harga barang. Y sama dengan pendapatan. PS sama dengan harga barang substitusi. PK harga barang komplementer. PO jumlah penduduk atau populasi. T sama dengan selera. Asumsi hanya variabel harga barang tersebut P yang diperhatikan, sedangkan variabel lain dianggap konstan ceteris paribus, sehingga formula di atas menjadi QD sama dengan F dalam kurung P atau P sama dengan F dalam kurung QD. Hukum permintaan. Apabila harga barang atau jasa meningkat atau naik, maka permintaan konsumen terhadap barang atau jasa tersebut akan menurun atau rendah. Ceteris paribus. Dan apabila harga barang atau jasa menurun, maka permintaan konsumen terhadap barang atau jasa tersebut akan meningkat atau naik. Ceteris paribus. Penulisan dalam fungsi permintaan. Fungsi permintaan dapat dituliskan dalam beberapa bentuk fungsi, yaitu fungsi eksplisit P sama dengan F dalam kurung Q, misalnya V sama dengan 20 dikurang 2 Q. B. Fungsi inverse Q sama dengan D dalam kurung P, misalnya Q sama dengan 10 dikurang 1/2 P. Fungsi implisit H dalam kurung P, Q sama dengan 0. Misalnya 20 dikurang 2 Q sama dengan dikurang P sama dengan 0. Karakteristik umum fungsi dan kurva permintaan. A. Nilai Q dan P yang berlaku sama dengan positif dalam kurung Q dan P sama dengan lebih besar 0 berada di kuadran 1. B. Variabel Q dan P berlaku hubungan 1/1, artinya pada harga tertentu
hanya ada satu jumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen. Kurva permintaan berupa garis dan dari kiri atas ke kanan bawah atau menurun secara monoton sehingga kurva permintaan memiliki kemiringan negatif. Beberapa bentuk fungsi permintaan dan contohnya. Satu, bentuk fungsi linear sebagai fungsi implisit, misalnya P sama dengan 20 dikurang 2Q sama dengan lebih besar titik penting dalam kurung 0,20 dan 10,0. Sebagai fungsi invers, misalnya Q sama dengan 10 dikurang 1/2 P sama dengan lebih besar titik penting 0,20 dan 10,0. Dua, bentuk fungsi kuadrat. Sebagai fungsi eksplisit, misalnya P sama dengan Q per 2 dikurang 7Q ditambah 12 sama dengan titik potong dengan sumbu Q dibagi 3,0 dalam kurung 3,0 dan titik potong dengan sumbu P 3,0 dan dalam kurung P,0 titik puncak 3 per 2 dikurang 1/4 jika nilai Q dan P yang berlaku 0 lebih kecil Q lebih kecil 3 dan 0 lebih kecil P lebih kecil 12. Sebagai fungsi invers, misalnya Q sama dengan P per 2 dikurang 7P ditambah 12 sama dengan titik potong dengan sumbu Q dalam kurung 12,003 dan titik potong dengan sumbu P 0,3 dan 0,4. Titik puncak dalam kurung 1/4 3 per 2 nilai Q dan P yang berlaku 0 lebih kecil Q lebih kecil 12 dan 0 lebih kecil P lebih kecil 3. Tiga bentuk fungsi pecahan, misalnya P sama dengan 2Q tambah 4 atau Q tambah 1 sama dengan titik potong dengan sumbu P dibagi 0,4 dan titik potong dengan sumbu Q 2,0 asimtot datar Q sama dengan dan P sama dengan 2 dan asimtot tegak P sama dengan dan Q sama dengan dikurang 1 nilai Q dan P yang berlaku 0 lebih kecil Q lebih kecil sama saja dan 2 lebih kecil P lebih kecil 4. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.